Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tata cara seperti apa Rasulullah SAW itu kalau makan. Kemarin apa saja yang dimakan oleh Rasul, sekarang adalah tata cara seperti apa Rasulullah itu kalau makan. Fi sifat al-fasl tsani fi sifati aklihi sallallahu alaihi wasallam wa idamihi. Menerangkan sifat atau tata cara seperti apa Rasulullah itu kalau makan dan idam. Lauk pauknya Rasulullah itu kalau makan seperti apa. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari sahabat Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalathi bil ibham wallati taliha wal wusta, katanya. Aku melihat Rasulullah SAW, katanya, ya'kul, beliau itu makan bi asabihi thalah, dengan 3 jari. Al-ibham, jempol, wallati taliha, setelahnya jempol, yaitu jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Dan Rasulullah itu SAW paling sering beliau tuh kalau makan pakai 3 jari. Bahkan kebanyakan Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. Kemudian nanti biasanya Rasulullah itu setelah selesai makan, yala aghun. Setelah makan biasanya dijilat sama Rasulullah sampai bersih. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathi asabi. Rasulullah itu kalau makan biasanya dengan 3 jari. Wa yal'aq yadahu qabla an yamsaha. Nanti sama Rasulullah biasanya dijilat sebelum dilap, sebelum diusap, sebelum cuci tangan, sebelum diusap sama tisu atau hal-hal yang lainnya. Itu kesunahannya itu setelah selesai makan dijilati sampai bersih. Bahkan dalam beberapa keterangan tuh Rasulullah itu kalau selesai makan tuh menjilati tangannya tuh hatta yahmar, sampai kadang-kadang kelihatan tangannya tuh kayak memerah. Saking bersihnya Rasulullah itu menjilatinya, sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis inilah tawarru'a ba'du salaf. Salafun salih itu banyak yang wara', hati-hati. Sampai-sampai mereka tuh tidak mau makan pakai sendok. Karena Rasulullah itu sangat senang kalau makan pakai tangan. Karena al-warid, keterangan yang diterangkan oleh ahli hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu kalau makan pakai tangan, memang bukan pakai sendok. Jadi seperti itu. Tsumma ra'aituhu yal'agu asabi'ahu thalatha qabla an yamsahaha. Kemudian aku, katanya Ka'ab tadi, aku melihat Nabi SAW setelah beliau selesai makan, yal'agu, sama Rasulullah dijilati tangannya yang 3 jari tadi, qabla an yamsahaha, sebelum dilap, sebelum diusap dengan tisu atau yang lainnya. Cara jilatnya itu apa? Seperti apa Rasulullah menjilati tangannya itu? Ternyata di sini disebutkan al-wusta, yang pertama kali dijilat oleh Rasulullah adalah yang tengah. Jari yang terakhir yang digunakan makan. Kan tadi kan jempol, jari telunjuk sama jari terakhir. Rasulullah itu menjilatnya dari jari terakhir. Al-wusta, thumma allati taliha, kemudian setelahnya jari tengah yaitu jari telunjuk. Thumma al-ibham, terakhir nanti jempol. Hikmahnya ya banyak di sini, banyak menyebutkan karena jari tengah itu yang paling panjang, yang paling banyak kotornya nanti ketika makan. Walhasil kalau makan dari jari yang terakhir, cara mengusapnya nanti itu. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Harun ar-Rasyid itu suatu ketika lagi dhiyafah, lagi menjamu Abu Yusuf, Abu Hanifah, disuguhkan makanan gitu. Imam Abu Yusuf ini, Abu Hanifah, tidak mau makan. Zamannya Harun ar-Rasyid sudah masuk zaman yang sudah ada modernnya, makan sudah mulai pakai sendok dan ada garpu dan lain semacamnya. Imam Abu Hanifah tidak mau makan. Fadhal ya Abu Yusuf, makan. Tidak, katanya. Terus Abu Yusuf ngomong, ja'a fi tafsir jaddika Ibn Abbas. Karena Abu Yusuf ini keturunan dari Abbasiyah, dari Sayyidina Abbas keturunannya. Apa? Harun ar-Rasyid ini keturunannya Sayyidina Abbas. Kemudian Abu Hanifah itu ngomong, ya Rashid, ja'a fi tafsir jaddik Ibn Abbas, kakekmu itu dulu pernah menafsiri suatu ayat, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan Bani Adam, katanya. Apa maksudnya? Ja'alna lahum asabi', katanya Ibn Abbas, kami telah menciptakan bagi mereka jari jemari, ya'kuluna biha, untuk digunakan untuk memakan. Fa'uhdiratil malaik. Nah, ketika Harun ar-Rasyid waktu itu disuguhi makanan dengan ada sendoknya, akhirnya faraddah, tidak mau pakai sendok, semenjak itu tidak mau. Fa'akala bi'asabi', akhirnya makan pakai jari jemarinya. Banyak cerita disebutkan, ada juga seorang soleh itu ketika diundang jamuan oleh beberapa orang-orang kaya di zamannya atau ahlul khair, ketika makan mereka tidak mau pakai tangannya. Kenapa kok tidak pakai tangan? Kenapa kok tidak pakai sendok, katanya. Akhirnya dijawab, sebagian tuh ceritanya ada yang sampai menjawab dengan pakai salah satu bait dari nahwu, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, katanya. Ikhtiar munfasil itu sesuatu yang putus, maksudnya. Sendok itu kan sesuatu yang putus. Kalau masih bisa menggunakan sesuatu yang masih sambung, masih bisa gunakan jemari, ada apa mau pakai sendok, katanya. Jadi seperti itu. Dari beberapa hadis ini ada beberapa faedah disebutkan, bahasanya yustahab, dianjurkan, disunahkan, dianggap bagus seseorang tuh kalau makan pakai 3 jari, sebagaimana sunnahnya Nabi, 3 jari saja. Inkafat, kalau cukup, kalau maksudnya sudah memenuhi. Wa illa zada biqadril hajah, kalau tidak bisa, maksudnya tidak cukup, maksudnya 3 jari kurang memenuhi, mungkin ya makanan yang ada kuahnya atau apa, sehingga tidak bisa dengan 3 jari, pakai jari secukupnya. 4 jari kalau cukup, 5 jari kalau cukup, tidak apa-apa. Karena ada beberapa keterangan, katanya Rasulullah juga pernah makan pakai 4 jari, pernah Rasulullah itu makan pakai 4 jari, pernah. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan beberapa yang lainnya. Tapi ada juga salah satu ulama yang menyebutkan seperti ini, bahwasanya saumpama kita itu sudah terbiasa makan dengan kebiasaan kita, dengan sendok kah, atau dengan 5 jari kah, atau apa saja, seyogjanya jangan sampai sunnahnya Nabi tidak dikerjakan sama sekali. Contoh misalkan, pasti kita bisa ketika kita disuguhkan 1 piring makanan, ada sendoknya, atau kita mau makan pakai 5 jari karena sudah kebiasaan kita, tapi kan pasti kita bisa kan di awal-awal makan coba pakai sunnahnya Nabi dengan 3 jari, walaupun hanya sekedar mungkin nyuil lauk pauknya sedikit, nyuil tahu atau tempenya, 3 jari, sunnahnya Nabi yang paling senang dikerjakan oleh Nabi. 1 suap, 2 suap, 3 suap, sunnahnya Nabi. Setelah itu terserah mau makan pakai 5 jari, mau makan pakai sekrop, mau makan pakai sendok atau pakai apa, terserah. Jadi seperti itu. Sunnahnya Nabi ini jangan dibuang sama sekali. Jangan sampai dibuang semuanya.
Karena dalam satu kaidah fikih itu disebutkan sesuatu mala yu'ta kulluhu la yutraku julluhu, katanya. Sesuatu itu kalau nggak bisa dikerjakan secara utuh, jangan dibuang semua, katanya. Ya, sunnah Nabi seperti ini. Kita nggak bisa dari awal sampai akhir makan pakai sunnahnya Nabi. Paling nggak di awalnya saja, ya kan? Di awalnya saja. Sunnahnya Nabi, cuil lauknya sedikit atau 3 suap nasi pakai sunnahnya Nabi 3 jari. Setelah itu terserah mau pakai sendok, mau makan pakai 5 jari, dan seterusnya. Jadi seperti itu sunnahnya Nabi itu. Karena seseorang yang mengerjakan sunnah di awal-awal pekerjaannya sampai akhir nanti dicatat sunnah, katanya. Seperti itu. Dalam beberapa keterangan ada yang ngomong gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Fa aktsarul ahwal, paling sering Nabi itu ya aktsarul ahwal. Bahkan sampai meninggal beliau itu kalau makan ya seperti itu, makannya pakai 3 jari. Jarang pakai 4 jari. Pernah. Yang namanya pernah itu berarti bukan sesuatu yang keseringan kan. Pernah Nabi itu makan pakai 5 jari atau 4 jari. Jadi seperti itu. Lebih-lebih dalam Ramadan ini, ketika kita futur, ketika kita iftar, membatalkan puasa, itu ada kesunahan yang paling besar yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita tidak bisa meniru sunnahnya Nabi yang apa saja secara sempurna, tapi dalam beberapa hal ada hal-hal yang gampang kita itu bisa mengerjakan sunnahnya Nabi ini utuh persis seperti Nabi mengerjakannya. Ketika kamu mengerjakan sunnah ini sama dengan dulu Nabi, persis 100% Nabi mengerjakan. Apa? Ketika berbuka Nabi itu biasa pertama kali yang dimakan oleh Nabi pakai kurma. Dan Nabi makannya pakai 3 jari. Dan tidak sulit. Kurmanya 3 biji atau 5 biji atau 7 biji. Ganjil. Ketika sampean antum semua ini berbuka, meniru sunnahnya Nabi yang satu ini, maka sunnah satu yang sampean kerjakan persis 100% dengan sunnahnya Nabi. Sholat kita nggak bisa sama dengan sholatnya Nabi. Puasa nggak bisa sama, ngaji nggak bisa sama, tarawih nggak bisa. Tapi dalam satu hal ini, yang gampang ini, ketika sampean mengerjakan ini, antum mengerjakan ini, maka sunnah satu ini yang kamu kerjakan ini 100% sama dengan sunnahnya Nabi. Nabi makan pakai kurma. Kurma apa saja bentuknya. Makannya pakai 3 jari. Dan Nabi makannya 3 biji, 5 biji atau 7 biji. Ketika antum mengerjakan ini, antum mengerjakan sunnah sama 100% seperti yang Nabi kerjakan dulu. Sholat sunnah kita tidak sama dengan sholatnya Nabi. Wudhu nggak sama, ngaji nggak sama, khusyuknya tidak sama. Tapi kalau dalam hal ini kita bisa meniru 100% Nabi. Ini kesempatan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa, baik Ramadan atau puasa-puasa yang sunnah. Kerjakan. Setelah itu terserah sampean, terserah antum mau makan ini, mau makan ini kurma ini, kerjakan. Butuh waktu berapa sih? Masa berat? Tidak berat sama sekali. Tidak abot belas. Langsung pangan. Dan ini 100% kamu dapat penteladanan dari Nabi, meniru Nabi, meneladani Nabi secara utuh 100%. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan disebutkan, ada salah satu aulia melihat Rasulullah SAW. Aulia itu minta sama Nabi, ya Rasulullah, asa antakun lana syafi'an yaumal qiyamah ya Rasulullah. Semoga sampean memberi saya syafaat nanti pada hari kiamat ya Rasulullah. Minta pada aulia ini. Aulia kurang seperti apa amalnya? Minta sama Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah, "Qad syafa'tu lak." Ente sudah aku beri syafaat. "Qad sungguh aku syafa'tu, sudah memberimu syafaat," katanya. Katanya Rasulullah ngomong sama orang ini. Heran dia, kaget. Terus dia memberanikan diri tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, min mata ya Rasulullah, semenjak kapan ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Minal yaumil ladzi ahyaita sunnati." Semenjak pada suatu waktu kamu menghidupkan sunnahku, minal yaumil ladzi ahyaita sunnati. Semenjak pada waktu kamu tidak tahu kapan dia menghidupkan sunnahku, semenjak itu kamu sudah berhak mendapatkan syafaatku, katanya Rasulullah SAW. Seperti diterangkan cerita ini dalam kitab
Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawi. Kurang lebih wallah alam seperti itu. Semenjak kamu menghidupkan sunnahnya Nabi, semenjak itu kamu sudah berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kerjakan sekecil apapun. Kurma tadi, ini Ramadan, lebih-lebih Ramadan. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengerjakan sunnah ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Rasulullah SAW yakrahu an ya'kula at-ta'am al-harra hatta tadhhaba fawratu dukhani. Nah, ini juga. Ini sunnah sangat gampang. Ketika kita bisa mengerjakan seperti ini, kita mendapatkan peneladanan. Bisa halnya kita dicatat orang yang meneladani Rasulullah secara 100%. Dan ini gampang. Apa? Karena Rasulullah itu yakrahu, gak seneng an ya'kula ta'amal har, makan makanan yang panas. Gak seneng Nabi. Sampai kapan? Hatta tadhhab fawratu dukhanihi, sampai asapnya itu hilang, panasnya hilang, baru dimakan. Ada ulama yang menerangkan di sini gak sampai dingin banget maksudnya. Pokoknya asapnya hilang, berarti gak terlalu panas, gak panas banget. Ya mungkin kalau kadarnya kita agak hangat-hangat sedikit itu baru. Kalau panas, masih ngepul, tidak dimakan. Tidak senang Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah ngomong, fa innallah lam yut'imna nar. Karena Allah itu tidak ngasih makan kita api, katanya. Jangan makan yang panas-panas. Tidak senang Rasulullah SAW. Yakrahu, tidak suka Nabi itu. Benci, tidak senang. An ya'kula ta'am, makan makanan al-har yang panas, hatta tadhhaba fawratu dukhanihi, sampai asapnya hilang. Dalam suatu banyak hadis menerangkan karena Nabi itu pernah ngomong li'annal har la barakata fih. Karena makanan yang panas itu tidak ada barokahnya, katanya. Li'annal har la barakata fih kama jaa musarrahan bihi fi iddati akhbar, seperti diterangkan dalam beberapa hadis. Rasulullah sendiri ngomong makanan yang panas itu tidak ada barokahnya. Makanan yang dingin itulah yang barokah. Ya kalau kita pelajari mungkin kalau kita lihat dari beberapa aspek mungkin bahayanya atau yang lain semacamnya seperti itu. Walhasil peneladanan kita kepada Nabi itu hikmahnya banyak. Walaupun saumpama tidak ada hikmahnya, tapi kita membuktikan kita ingin mencintai Nabi SAW. Dengan hal-hal yang gampang inilah kita buktikan cinta kita. Kata Rasulullah, karena Rasulullah ini pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi itu paling tidak senang kalau makan makanan panas. Kalau memang ada makanan panas, ditunggu oleh Rasulullah hatta tadhhaba fawratu dukhanihi, sampai asapnya hilang, sampai kepulan asapnya itu hilang, baru dimakan nanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita kerjakan ini, kita kerjakan. Karena Rasulullah la ya'kulu ta'amal har wa yaqul innahu ghairu dhi barakah fa abridu, katanya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah makan, tidak mau makan, tidak senang makan makanan yang panas. Wa yaqul, dan Nabi pernah ngomong innahu ghairu dhi barakah, makanan yang panas itu tidak ada barokahnya, tidak punya barokah. Fa abridu, dinginkan dulu, katanya Nabi. Abridu, dinginkan dulu. Fa innallah lam yut'imna naron, karena Allah tidak nyuguhi kita, tidak kasih makanan kita api. Nah, apa? Nah, api panas-panas itu. Jangan. Abridu, katanya Nabi. Abridu, jelas ini. Dinginkan dulu, katanya Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah itu disuguhi satu nampan makanan yang tafur, yang ngepul, makanannya itu mengeluarkan asap. Akhirnya Rasul asyra ayadahu fiha, akhirnya Rasulullah megang, ternyata panas sekali. Akhirnya Rasulullah ngomong sambil tidak senang gitu, menunjukkan maksudnya nggak suka seperti itu, innallaha la yu'minuna naron. Kita ini tidak dikasih makanan api oleh Allah, jangan panas-panas, katanya Rasulullah SAW. Abridu ta'am fa inna ta'amal har ghairu dhi barakah. Dinginkan makananmu, makanan yang panas tidak ada barokahnya, kata Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah ngomong seperti itu, Rasulullah SAW. Dalam satu keterangan juga disebutkan alaikum bil barid, kalau makan tuh makanlah makanan yang dingin, yang enggak panas banget. Fa innahu dzu barokah, makanan yang dingin tuh makanan yang ada barokahnya, kata Nabi Muhammad SAW.
Ala wa innal har la barakata fiha. Ya ala, ketahuilah katanya Rasulullah. Innal har, makanan yang panas, la barakata fiha. Tidak ada barokahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq annaha kanat idza tatharradat ghattathu bi syai'in hatta yadhhab fawruhu. Sayyidah Asma itu kalau tharradat, kalau bikin masakan, bikin tharid atau bikin apa sama Sayyidah Asma, nanti ditutup biasanya setelahnya. Setelah matang ditutup dulu dengan apa gitu, hatta yadhhab, sampai beluknya kata orang Jawa itu, asapnya itu, panasnya hilang. Sembata gulu, karena Sayyidah Asma pernah terus ngomong, Sayyidah Asma, ini sami itu Rasulullah SAW ya gulu, karena aku pernah dengar Rasulullah SAW dulu pernah ngomong, katanya Sayyidah Asma, huwa a'dhamu barakah, makanan yang sampai hilang asapnya itu a'dhamu barakah, barokahnya sangat banyak biasanya katanya. Ta'amul barid, bukan ini makanan yang tidak panas yang sangat banyak barokahnya itu. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhum ajma'in katanya. Ini gampang kita meneladani sunnah satu ini, gampang. Dalam beberapa keterangan ada ulama-ulama yang menyebutkan bahwasanya ternyata ada beberapa sunnah yang gampang yang bisa ditiru oleh Bani Adam, orang-orang semacam kita ini. Sunnah apa? Sunnah dalam urusan makanan katanya. Karena tidak ada orang yang nggak suka makan. Dan kita bisa meniru dari hal ini, dari makanan yang sederhana. Rasulullah senang makan kurma kayak kemarin. Rasulullah senang makan makanan yang biasa-biasa saja. Nggak suka foya-foya kalau makan. Bisa ditiru. Jadi seperti itu. Karena Rasulullah ya'kulu bi asabihi thalath. Rasulullah itu kalau makan dengan 3 jari. Wa rubbama ista'ana birrabi'ah. Kadang juga Rasulullah itu membantu makannya itu, dibantu dengan jari yang keempat, dengan ini berarti ya. Karena nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kalau kita misalkan makan pakai 5 jari, nanti apa cara kita itu menjilat makanannya? Kan sunnahnya itu menjilatnya dari jari yang terakhir. Kalau 3 jari, dari 3 jari, dari jari yang tengah. Kalau 5 jari ya dari paling yang kecil. Dari sini, dijilat yang bersih, baru itu dilapi nanti seperti itu. Walam yakun yakul ghattu bi usbu'ain. Rasulullah tidak pernah makan pakai 2 jari sama sekali, tidak pernah. Karena disebutkan katanya orang yang makan pakai 2 jari itu sifat makannya jababirah. Kebiasaan makannya orang-orang yang sombong. Kebiasaan makannya orang-orang yang sombong. Itu kebiasaan makannya orang-orang yang sombong. Sini. Itu kebiasaan makannya orang-orang sombong katanya. Makan pakai 2 jari itu kebiasaan makannya orang-orang sombong. Anna dzalika min fi'li syaitan. Iya, nanti. Itu kebiasaan makannya setan juga katanya. Ada dalam 1 jari itu kebiasaan makannya setan. Jadi wallah alam. Jadi seperti itu. La ta'kul bi usbu'in fa innahu aklul muluk. Makan pakai 1 jari itu kebiasaannya makannya para raja yang sombong-sombong. 1 jari wallah alam ya. Apakah makan pakai buah misalkan, pakai tusukan itu apakah masuk 1 jari? Wallah alam. Wala ta'kul bi usbu'in, dan jangan makan pakai 2 jari. Ya, entah. Jangan makan pakai 2 jari, fa innahu aklu syayatin. Karena itu kebiasaan makannya setan katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam yal'agus sahfata bi asabihi wa yaqulu akhirut ta'am aktsaru barakah. Rasulullah itu juga punya kebiasaan. Biasanya Rasulullah setiap selesai makan diam. Iya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yal'agus sahfata bi asabihi wa yaqul akhiru ta'am aktsaru barakah. Ini juga sunnah. Rasulullah itu setiap selesai makan biasanya piringnya itu dijilat oleh Rasulullah. Bukan dijilat langsung begini tapi ya. Dijilat apa? Yulahisuhu. Dijilatnya pakai jarinya. Diginikan. Itu lahis namanya. Dijilat sampai bersih.
Terus Rasulullah suatu ketika ada yang tanya sahabat dalam keterangan, ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah? Kok sampai biji-bijinya dipilih? Butir-butir yang jatuh kok sampai dipilih? Ya, sana ya. Butir-butir yang jatuh kok sampai dipilih? Kok sampai dijilati juga? Akhirut ta'am aktsaru barokah. Karena makanan yang paling terakhir itu yang paling banyak barokahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini sumbernya barokah. Itu ngajarkan kepada kita. Bahwasanya akhlak sangat tawaduknya Rasulullah SAW seperti itu. Makanan yang terakhir itu sampai dipilih dan itulah yang paling banyak barokahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yal'agu asabi'ahu min at-ta'am. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.